Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sengaja saya ajak ngobrol santai begini ya, kayak lagi nongkrong di kafe sepulang kerja. Ada satu hal yang belakangan ini sering lewat di pikiran saya pas melihat dinamika kehidupan kita sekarang. Gini, di Jepang kita semua tahu ada koseki dan ie. Dua hal ini mendefinisikan siapa kita, kemana kita harus pulang, nama apa yang kita bawa dan tanggungjawab yang mesti dipikul. Sampai hari ini pun, sadar atau enggak, banyak dari kita yang masih merasakan beban halus ekspektasi keluarga. Entah itu merawat orang tua yang makin sepuh, meneruskan bisnis keluarga, atau sesederhana perasaan mengganjal. Apakah hidupku sudah sesuai dengan narasi besar keluarga? Pernah enggak sih merasa seolah-olah cuma jadi penjaga sementara dari sesuatu yang jauh lebih besar? Pas momen Obon tiba misalnya, kita pergi ke pemakaman leluhur, Ohaka, atau berdiri di depan altar Butsudan, memandangi foto mereka yang sudah mendahului kita. Di satu sisi ada rasa hormat dan kontinuitas di sana. Tapi jujur saja, di sisi lain ada tekanan tidak terucapkan. Muncul pertanyaan dalam hati tentang identitas diri kita yang sebenarnya. Nah, bagaimana kalau sebenarnya ada sebuah garis keturunan yang menawarkan keduanya sekaligus? Sebuah tempat yang memberikan rasa kepemilikan yang sangat dalam, tapi di saat yang sama juga memberikan kebebasan sejati. Yuk, kita obrolin pelan-pelan. Kalau kita lihat ke belakang, sistem ia tradisional itu sebenarnya luar biasa dalam memberikan identitas sebagai bagian dari sesuatu yang kokoh melintasi generasi. Coba ingat suasana Sogatsu saat seluruh keluarga berkumpul. Ada kehangatan di sana. Kita merasakan apa yang disebut ikatan antar manusia. Ada kenyamanan saat kita tahu persis posisi kita di dalam rumah tangga tersebut. Tapi, mari kita lihat realitas hari ini. Zaman sudah berubah menjadi era keluarga inti dan maraknya orang yang tinggal sendirian di kota besar. Banyak anak muda kita yang merasa kehilangan akar. Secara materi mungkin mereka sukses dan karirnya bagus. Tapi di dalam hati ada rasa hampa, seperti daun kering ditiup angin yang tidak tahu harus hinggap di mana. Disinilah saya melihat sudut pandang yang menarik, sesuatu yang hangat dan inklusif. Ada sebuah undangan untuk masuk ke dalam keluarga yang jauh lebih besar. Di keluarga ini, kamu tidak perlu memakai topeng. Kamu dikenal seutuhnya dengan segala kelebihan dan kerapuhanmu. Dan yang paling penting, kamu tidak akan pernah dibuang. Ini bukan soal aturan agama yang kaku ya, tapi soal relasi. Jadi, coba tanyakan ke diri sendiri malam ini. Di manakah aku benar-benar merasa berada di rumah saat ini? Berbicara soal IE, kita tidak bisa lepas dari konsep tanggung jawab, bakti kepada orang tua atau oyakoko, dan pengorbanan mimpi pribadi demi nama baik keluarga. Ini berat sekali. Kita sering melihat anak laki-laki tertua otomatis memikul beban masa depan seluruh keluarga di pundaknya. Reputasi nama keluarga itu rasanya seperti gravitasi sosial yang sangat kuat, menarik kita ke bawah setiap kali mau melompat tinggi mengejar impian sendiri. Saya sangat berempati dengan teman-teman sekalian, khususnya para profesional muda atau yang sedang merantau di luar negeri. Banyak yang merasa terjebak di persimpangan jalan. Di satu sisi, sangat menyayangi keluarga, tapi di sisi lain, punya jiwa merdeka yang ingin memilih jalannya sendiri. Tapi tahu gak? Kebebasan sejati itu bukan berarti kita lari dari tanggung jawab atau memutuskan hubungan begitu saja. Bukan itu. Kebebasan sejati adalah ketika kita menemukan sebuah sumber kekuatan baru. Sumber yang membuat kita bisa terus bertahan dan berjuang atau gambaru, tapi tidak membuat kita kehabisan energi sampai depresi. Ini tentang menemukan tempat peristirahatan yang lebih dalam bagi jiwa yang lelah.
Ada satu tradisi unik di Jepang yang sangat relevan dengan hal ini, yaitu Muko Yoshi atau adopsi orang dewasa. Ini menarik banget. Demi menjaga keberlangsungan IE, sebuah keluarga bisa memilih menantu laki-laki atau penerus bukan berdasarkan hubungan darah, melainkan dari karakter, kapabilitas, dan komitmennya. Artinya, kelangsungan rumah itu jauh lebih penting daripada sekedar biologi. Rumah itu terus hidup melalui ahli waris yang sengaja dipilih. Ini adalah paralel yang sangat indah dengan bagaimana Sang Pencipta melihat kita. Bayangkan, kita ini sengaja dipilih dan dicangkokkan ke dalam garis keturunan yang baru dan abadi. Kita diberikan nama baru sekaligus hak waris penuh. Di dalam masyarakat kita yang menjunjung tinggi keharmonisan atau WA dan loyalitas, kita sering merasa harus berkinerja baik dan berprestasi dulu baru dianggap, kan? Tapi coba bayangkan, sebuah konsep kepemilikan permanen yang dasarnya bukan karena performa kita, melainkan karena kasih karunia semata. Menenangkan sekali, bukan? Sistem IE itu sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang, merawat memori para leluhur sekaligus mempersiapkan masa depan generasi yang akan datang. Tapi sekarang, kontrasnya terasa sangat tajam dengan tekanan jangka pendek sehari-hari. Mulai dari ujian sekolah yang bagai neraka, tangga karir yang kompetitif, sampai isu penurunan tingkat kelahiran. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah semua yang saya bangun dengan susah payah ini bakal bertahan lama? Atau bakal hilang begitu saja? Kita punya metafora budaya yang bagus tentang hal ini. Pikirkan tentang kuil-kuil kuno kita yang terus dibangun kembali selama berabad-abad dengan semangat yang persis sama. Atau bunga sakura yang mekar dengan sangat indahnya, namun mengingatkan kita akan kefanaan hidup. Nah, ada sebuah harapan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, tanpa harus menghancurkan atau membebani hidupmu yang sekarang. Sebuah warisan yang tidak akan memudar oleh waktu. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata dari sisi gelap sistem lama ini. Hierarki yang kaku, ekspektasi gender yang timpang, dan beban emosional yang dipendam sendiri. Banyak dari kita yang membawa luka tersembunyi dari dinamika keluarga seperti ini. Ada rasa kesepian yang mendalam di balik kemandirian moden yang kita pamerkan ke orang-orang. Mari kita melangkah ke depan. Kita bisa kok tetap menghormati hal-hal yang baik dari tradisi kita, seperti stabilitas dan rasa hormat, sambil perlahan melepaskan apa yang merusak jiwa. Kita bisa membangun pola baru dalam saling peduli. Kita punya kekuatan luar biasa dalam hal ketahanan yang tenang dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah diterpa bencana. Kekuatan pemulihan komunitas itu bisa kita pakai untuk menyembuhkan hubungan keluarga kita yang retak. Minggu ini, coba luangkan waktu sebentar untuk merenungkan apa arti kepemilikan yang sesungguhnya buat kalian. Mungkin kalian bisa menyalakan lilin di depan booth Sudan, duduk tenang di sana dan memikirkan pertanyaan itu. Atau tulislah sepucuk surat singkat berisi rasa terima kasih kepada seseorang dalam garis keluarga kalian, entah itu keluarga biologis atau mereka yang dipilih sendiri sebagai keluarga. Sistem IE mengajarkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ketahuilah, ada sebuah rumah besar di mana setiap orang disambut hangat sebagai anggota keluarga yang sah. Di tempat itu, kamu memikul tanggung jawab yang bermakna, tapi di saat yang sama mendapatkan ketenangan sejati. Di tempat itu, namamu dikenal, kisah hidupmu dianggap penting, dan silsilah keluarganya tidak akan pernah berakhir. Mari ambil langkah kecil untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan keluarga, komunitas, dan tentu saja dengan sang sumber kepemilikan yang sejati.
Tahu nggak teman-teman? Banyak orang menggambarkan momen ketika akhirnya menemukan dan mengenal Tuhan, itu rasanya mirip seperti, ya, kayak kita akhirnya ketemu sama seorang sahabat bijak dan penuh kasih. Yang selama ini sebenarnya kita rindukan tanpa disadari. Sosok yang mau berjalan bareng kita melewati hal-hal biasa, mulai dari urusan kejar deadline kerjaan, rasa kecewa, momen sepi di dalam kereta, sampai hal yang benar-benar berat. Dia tidak menjanjikan masalah selesai dalam semalam, nggak gitu. Dia cuma ada di sana, hadir, tenang, dan selalu bisa diandalkan. Mungkin kalian juga ingin bertemu dengannya. Saya pribadi merasa itu bakal jadi pertemuan yang sangat luar biasa buat hidup kalian. Dan kalau merasa siap, meskipun baru siap sedikit saja, kalian tidak harus melangkah sendirian. Yuk, kita bawa ini dalam doa bersama-sama. Ikuti kata-kata saya ini pelan-pelan dan resapi maknanya sedalam yang kalian bisa saat ini. Cuma itu kok yang diperlukan. Tuhan Yesus, aku mengakui segala dosa-dosaku dan memohon pengampunan-Mu. Aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang salah dan mengundang-Mu masuk ke dalam hati dan hidupku. Aku mau percaya dan mengikut-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tolong bantu aku untuk mengerti kasih dan anugerah-Mu. Aku butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hatiku dan memperbarui pikiranku. Mohon pimpin aku agar setiap tindakanku bisa selaras dengan kehendak-Mu dan tujuan-Mu bagi hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau doa tadi terasa tulus di hatimu, ketahuilah bahwa langkah barumu sudah dimulai. Tuhan, jika Engkau memang nyata, tunjukkanlah dirimu padaku. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya, teman-teman. Jaga diri baik-baik ya.